Kisah Umar bin Khattab dan orang soleh yang berbuat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira TV yang berbahagia, kita masih melanjutkan kisah-kisah tentang sahabat Nabi yang dikenal sangat pemberani, yakni sahabat Umar bin Khattab. Sebelumnya kami telah menceritakan tentang kisah Umar ketika berhijrah dengan cara yang unik, kisah Umar yang telah memberi keadilan pada seorang Yahudi, pemilik gubuk reot. Silahkan, sahabat semua bisa melihat kisah-kisah inspirasi tersebut di channel ini. Sahabat semua juga bisa ikut mensupport kami dengan melakukan subscribe pada Inspira TV channel. Aktifkan juga notifikasi agar sahabat Inspira TV tidak ketinggalan setiap update mengenai informasi yang menginspirasi dari channel ini. Dan berikut ini kisah Umar bin Khattab dan orang soleh yang berbuat salah. Pada suatu masa, Umar bin Al-Khattab menulis surat untuk Fairuz Ad-Dailami. Telah sampai laporan kepadaku bahwa kamu terlalu disibukkan oleh kehidupanmu yang menyenangkan. Apabila suratku ini sampai kepadamu, maka datanglah menghadapku, lalu berperanglah di jalan Allah. Usai menerima surat tersebut, Fairuz datang dan mohon izin untuk menemui Khalifah Umar. Ketika Umar mengizinkannya untuk masuk, tiba-tiba seorang pemuda Quraisy datang dan mendesaknya di pintu masuk. Karena diperlakukan demikian, Fairuz tidak terima begitu saja. Ia melayangkan tinjunya ke hidung pemuda Quraisy tersebut. Tentu saja, wajah pemuda tersebut berdarah dan hal itu terlihat oleh Umar usai berhadapan dengannya. Siapa yang telah berbuat begini padamu? Tanya Umar. Si pemuda menjawab, Fairuz yang telah melakukannya. Ia tadi memukulku di pintu masuk. Selanjutnya, giliran Fairuz yang masuk dan menghadap Umar, sang khalifah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan padanya, wahai Fairuz? Ia menjawab, wahai Amirul Mukminin, pertama sekali, kami belum terlalu jauh dari nuansa kerajaan. Kedua, engkau telah menyuratiku sementara dia tidak kau surati. Ketiga, engkau telah mengizinkan aku untuk masuk, sedangkan ia belum kau izinkan. Tetapi ia ingin masuk mendahuluiku dalam masa izinku itu. Oleh karena itu aku memukulnya, seperti yang telah ia ceritakan kepadamu. Jika demikian, engkau harus dikisas, kata Umar. Haruskah? Tanya Fairuz. Ya harus. Kemudian Fairuz berdiri dengan kedua lututnya. Sementara pemuda itu bangkit, hendak melaksanakan kisas. Sekejap kemudian, Umar berkata kepada si pemuda, tunggu dulu, wahai pemuda. Sebelumnya aku akan memberitahukan kepadamu bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata pada suatu siang, malam ini, Aswad al-Ansi, seorang nabi palsu akan terbunuh. Pembunuhnya adalah seorang hamba yang soleh, Fairuz Ad-Dailami. Setelah mendengar sabda Rasulullah ini, apakah kamu masih ingin mengambil kisas darinya? Si pemuda menjawab, tidak. Aku sudah memaafkannya sesudah engkau sampaikan kepadaku sabda Rasulullah tentang hal itu. Kemudian Fairuz bertanya kepada Umar, apakah menurutmu ini jalan keluar yang terbaik untuk perbuatanku? Yakni pengakuan bersalah dariku, lalu pemaafan darinya dengan sukarela. Ya, benar.
Fairuz kemudian melanjutkan, "Aku mohon agar engkau menjadi saksi bahwa pedang, kuda, dan 30.000 dari uangku akan aku berikan kepadanya sebagai hibah." Begitulah cara bijaksana Umar bin Khattab menyelesaikan perselisihan. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Begitu banyak kisah yang menginspirasi dalam kepemimpinan Umar bin Khattab. Untuk itu, kami akan mengingatkan kembali mengenai biografi singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua umat Islam setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ia berkuasa pada tahun 634 hingga 644. Umar juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan di antara ulama sahabat dan termasuk sahabat yang zuhud. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan menjadi suri teladan bagi umat. Bahkan dalam beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Dia diberikan julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan yang mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam, pada zaman jahiliyah, yaitu pada masa kekosongan Nabi, Umar suka meminum anggur. Namun setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh alkohol sama sekali. Meskipun belum diturunkan larangan meminum khamr yang memabukkan secara tegas. Demikian kisah inspirasi kali ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah lain yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.